Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas syarat dan rukun solat. Solat adalah tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Para ulama menjelaskan bahwa agama Islam seperti bangunan. Jika tiangnya kuat, maka bangunan akan kokoh. Tetapi jika tiangnya roboh, maka bangunan akan runtuh. Karena itu, orang yang menjaga solat berarti menjaga agamanya. Perintah solat dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, dirikanlah solat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini menunjukkan bahwa solat adalah ibadah yang sangat penting. Bahkan dalam Al-Quran, perintah solat disebutkan berkali-kali. Solat perintah langsung dari Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, berbeda dengan ibadah lain yang diperintahkan di bumi melalui wahyu. Solat diperintahkan langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Awalnya Allah mewajibkan 50 kali solat sehari. Kemudian diringankan menjadi 5 waktu. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan solat, keutamaan solat. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurut kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian ada sungai, lalu ia mandi 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau bersabda, itulah perumpamaan solat 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa dengannya. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya solat adalah pembersih dosa setiap hari. Solat amalan pertama yang dihisab. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah solat. Hadis riwayat Sunan Tirmizi. Jika solatnya baik, maka seluruh amal ikut baik. Jika solatnya rusak, maka amal yang lain ikut rusak. Selanjutnya tentang syarat-syarat solat. Sahabat yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa syarat solat adalah sesuatu yang harus ada sebelum solat dimulai. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka solat tidak sah. 1. Bersuci atau wudhu. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, apabila kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Sahih Muslim. 2. Menutup aurat. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Ini menjadi dalil wajibnya menutup aurat dalam sholat. 3. Menghadap kiblat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. 4. Masuk waktu sholat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Selanjutnya kita akan membahas rukun-rukun sholat. Karena seseorang tidak akan mendapatkan sholat yang sah kecuali jika ia melaksanakan rukun-rukunnya dengan benar. Para ulama fikih menjelaskan bahwa rukun adalah bagian dari sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Jika satu rukun ditinggalkan, maka sholat menjadi tidak sah. 1. Niat. Niat adalah keinginan dalam hati untuk melaksanakan sholat tertentu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya, sebelum sholat seseorang harus berniat dalam hati bahwa ia akan melaksanakan sholat tertentu. Misalnya sholat subuh atau zuhur. 2. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri adalah rukun bagi orang yang mampu ketika melaksanakan sholat fardu. Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kamu dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka duduk. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Jika seseorang tidak mampu berdiri karena sakit, maka boleh duduk. 3. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar sebagai tanda masuknya seseorang
ke dalam solat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembuka solat adalah takbir. Hadis riwayat Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmizi. Tanpa takbiratul ihram seseorang belum dianggap memulai solat. 4. Membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah adalah rukun dalam setiap rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena itu, setiap muslim harus berusaha membaca Al-Fatihah dengan benar. 5. Ruku. Ruku adalah membungkukkan badan dalam solat. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 77, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kalian. Rukuk dilakukan dengan posisi punggung rata dan tangan memegang lutut. 6. Itidal atau bangkit dari rukuk. Setelah rukuk seseorang harus berdiri kembali yang disebut itidal. Dalam hadis tentang orang yang salah solatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian bangkitlah sampai engkau berdiri tegak. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 7. Sujud. Sujud adalah meletakkan dahi di atas tanah sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, 8 duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud pertama, seseorang harus duduk sebelum sujud kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis orang yang salah solatnya, kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau duduk. Hadis riwayat Sahih Bukhari. 9. Duduk tahiyat akhir. Duduk pada rakaat terakhir disebut duduk tahiyat akhir. Di dalamnya seseorang membaca doa tahiyat. Hadis tentang bacaan tahiyat diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. 10. Membaca tahiyat akhir. Dalam duduk terakhir, seseorang membaca doa at-tahiyatulillahi wassalawatu wathayyibat dan seterusnya sampai selesai. Doa ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. 11. Membaca shalawat kepada Nabi setelah tahiyat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. 12. Salam. Salam adalah penutup solat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penutup solat adalah salam. Hadis riwayat Sunan Abu Dawud. 13. Tertib. Tertib artinya melaksanakan rukun-rukun solat secara berurutan. Tidak boleh mendahulukan rukun yang seharusnya di akhir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Jika kita memahami rukun solat dengan baik, maka insya Allah solat kita akan menjadi lebih benar dan lebih khusyuk. Mari kita perbaiki solat kita. Karena solat adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga solat. Lalu, apakah tahiyat awal termasuk rukun solat atau bukan? Karena banyak di tengah masyarakat yang mengira semua gerakan dalam solat itu rukun. Padahal, tidak semuanya demikian. Sahabat yang dirahmati Allah, rukun solat adalah bagian inti dalam solat yang tidak boleh ditinggalkan. Jika satu rukun saja ditinggalkan, maka solat menjadi tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Para ulama dari hadis ini menyusun rukun-rukun solat berdasarkan praktik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahiyat awal adalah duduk setelah rakaat kedua pada solat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2. Seperti solat zuhur, asyar, maghrib, isya. Di dalamnya kita membaca doa at-tahiyatulillahi wassalawatu wathayyibat dan seterusnya sampai selesai. Dalil paling kuat dalam masalah ini adalah hadis sahih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dari rakaat kedua tanpa duduk tahiyat awal. Maka para sahabat menunggu. Ketika beliau selesai sholat, beliau sujud 2 kali. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Penjelasan hadis
Perhatikan baik-baik hadis ini. Nabi Muhammad SAW meninggalkan tahiyat awal. Nabi Muhammad SAW tidak mengulang sholat. Nabi Muhammad SAW hanya melakukan sujud sahwi. Dari sini para ulama menyimpulkan, jika tahiyat awal adalah rukun, maka Nabi harus mengulang sholat. Tapi ternyata tidak. Maka jelas, tahiyat awal bukan rukun sholat. Kedudukan tahiyat awal. Para ulama berbeda pendapat. 1. Madzhab Syafi'i, tahiyat awal, sunnah, muakkadah. 2. Madzhab Hambali, tahiyat awal, wajib. Namun keduanya sepakat, bukan rukun. Perbedaan dengan tahiyat awal dan akhir. Kenapa tahiyat awal bukan rukun, tetapi tahiyat akhir menjadi rukun? Karena tahiyat akhir tidak pernah ditinggalkan Nabi. Menjadi penutup sholat. Jika ditinggalkan, sholat batal. Sedangkan tahiyat awal pernah ditinggalkan Nabi, diganti dengan sujud sahwi. Hikmah di balik hal ini adalah memberikan kemudahan bagi umat, menunjukkan bahwa tidak semua gerakan sholat sama kedudukannya, mengajarkan kita pentingnya memahami ilmu sebelum beramal. Apa yang harus dilakukan jika lupa tahiyat awal? Jika seseorang lupa tahiyat awal, tetap lanjut sholat. Tidak perlu kembali duduk. Di akhir sholat, lakukan sujud sahwi. Ini sesuai dengan contoh Nabi Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita belajar bahwa tidak semua gerakan sholat adalah rukun. Tahiyat awal bukan rukun, namun tetap amalan penting yang tidak boleh diremehkan. Mari kita perbaiki sholat kita dengan ilmu. Karena sholat yang benar adalah sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.